Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI. Putusan tersebut dibacakan Ketua DKPP Hedi Lugito pada sidang pengucapan putusan perkara di Gedung DKPP Jakarta Rabu siang. Sanksi tersebut diberikan karena Ketua KPU RI Hasyim Asyari terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Den Haag Belanda. Sidang kode etik terbuka umum pada memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Hasyim selaku Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Tim TV One mengabarkan. Ya, kemarin sore sangat mengejutkan publik di mana Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari ini resmi dipecat karena terlibat tindakan asusila dengan anggota PPLN di Den Haag Belanda. Untuk itu kami akan mengajak Anda untuk membahas dialog bersama pagi hari ini. Sudah ada di studio anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi. Sehat ya Mbak Titi ya? Oke, kemudian juga sudah bergabung bersama kami melalui daring ada staf khusus Presiden Grace Natali. Selamat pagi Mbak Grace. Pagi Mbak Grace. Selamat pagi Rati, Sera, Mbak Titi, selamat pagi. Ya, Mbak Grace, mengenai Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang dipecat, bagaimana dengan tindak lanjut yang seharusnya memang Presiden akan segera menindaklanjuti ini? Ya, terima kasih. Yang pertama tentu pemerintah kita menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu. Dan putusan ini menjadi refleksi bahwa keadilan untuk korban atau pengadu telah ditegakkan dan hukuman sudah dijatuhkan. Dan kami tentu sangat menyayangkan ada peristiwa seperti ini. Secara administratif, Presiden akan menerbitkan Kepres untuk menindaklanjuti putusan DKPP dalam waktu 7 hari setelah putusan DKPP dibacakan. Kalau saat ini pemerintah atau dalam hal ini lebih detailnya Kemensetnek masih menunggu salinan putusan dari DKPP tersebut. Dan pemerintah akan mendukung KPU untuk memastikan bahwa pilkada serentak yang sudah sebentar lagi akan berlangsung, bahkan tahapannya sudah akan segera dimulai, tetap berlangsung sesuai jadwal. Jadi tidak ada yang berubah atau terganggu karena sudah ada mekanisme untuk mengisi anggota KPU yang berhalangan atau diberhentikan. Begitu, Sarah. Ya, Mbak Grace, nantinya apakah ada kekosongan di KPU atau justru ada pejabat sementara yang akan diarahkan? Mekanisme penggantian akan mengikuti suara terbanyak berikutnya saat fit dan proper test di DPR pada 2022. Jadi nanti ini akan diproses oleh Komisi 2 DPR. Kemudian karena anggota KPU kan ada 7 orang, ada 7 peraih suara terbanyak, artinya nanti yang menggantikan adalah peraih suara ke-8 terbanyak untuk menggantikan Pak Hasyim. Baik, Mbak Grace, mungkin ada syarat-syarat yang juga mungkin menjadi concern dari pemerintah untuk menindaklanjuti agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi. Ya,
Ini tentu memang menjadi catatan ya untuk kita semua agar ke depan calon-calon pejabat yang terpilih mungkin dalam fit dan proper test selanjutnya bisa lebih ketat lagi. Tapi memang sudah melalui proses ya dengan Komisi 2 DPR juga, Mbak Sera. Sekiranya peristiwa ini akan jadi pembelajaran, peringatan buat kita semua pejabat negara terutama ya, untuk tidak coba-coba merendahkan atau terlibat dalam kasus-kasus seperti ini terhadap perempuan, kaum yang melahirkan mereka ke dunia. Baik, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau melihat ini juga mengagetkan kita semua, begitu ya, setelah beberapa kali ada peringatan keras dengan case yang berbeda, kali ini justru DKPP mengambil keputusan yang sudah bulat begitu, pemberhentian atau pemecatan Ketua KPU karena memang tindakan asusila. Ini kalau dari Mbak Titi melihatnya seperti apa? Sebenarnya tidak mengejutkan ya, karena persidangan ini kan sudah cukup lama. Jadi kalau kita ikuti ada 2 kali persidangan dan yang terakhir tanggal 6 Juni karena saya cukup mengikuti proses ini, tetapi memang mungkin luput dari pantauan media. Ya. Jadi dalam 2 kali persidangan itu juga dan kita bisa evaluasi atau refleksikan, ini bukan kasus pertama. Jadi laporan soal tindakan asusila Ketua KPU itu adalah kasus yang kedua. Jadi ada tipologi pengulangan begitu. Ini yang membuat DKPP, kalau kita cermat mengikuti langgam DKPP selama ini, memang kan sering sekali menjatuhkan peringatan keras terakhir. Itu karena tipologi perbuatannya berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kasus wanita emas itu kan tindakan asusila. Lalu peringatan keras terakhir juga ketika tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi di pencalonan Pilpres. Jadi karena tipologi perbuatan dan prinsip etika yang dilanggar berbeda, jadi seolah-olah kok peringatan keras terus terakhir begitu. Peringatan keras terakhir terus. Nah, di perkara ini tipologinya ada pengulangan terhadap perbuatan yang juga terjadi di wanita emas. Nah, di wanita emas peringatan keras terakhir justru tidak akan bisa dipahami publik atau diterima publik kalau sanksinya adalah peringatan keras terakhir lagi. Jadi ini saya kira kalau kita betul-betul membaca dan mengikuti arahnya, inilah memang putusan yang harus dijatuhkan oleh DKPP. Jadi patut diapresiasi ya, DKPP akhirnya menegakkan tugas mereka untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. Saya setuju tadi bahwa ini pembelajaran bagi individu atau personel di lingkungan penyelenggara pemilu bahwa mereka tidak kebal hukum, tidak kebal terhadap pelanggaran etika begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada kasus-kasus baru. Dan ini mencoreng citra ataupun kredibilitas lembaga begitu. Nah, dari sisi kelembagaan KPU harus berbenah. Karena berdasarkan data dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, salah satu pelanggaran etika terbanyak selain pelanggaran etika ketika tahapan pemilu itu adalah tindakan asusila. Misalnya ada percobaan perkosaan terhadap staf, lalu kemudian perselingkuhan, penelantaran, KDRT, nikah siri dan lain sebagainya. Ini bisa jadi blunder karena mereka punya otoritas yang sangat besar. Mereka punya kewenangan menyelenggarakan pemilu pilkada, memilih orang yang akan memimpin daerah. Nah, berbicara memilih orang yang akan memimpin ke depannya, artinya dari komisioner KPU sendiri melihatnya ada syarat-syarat tidak atau paling tidak dicermati di antara ketujuh itu tipe ataupun latar belakangnya seperti apa. Tapi nanti dijawabnya Mbak Titi, usai jeda kami segera kembali.